kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus, banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel-sel tori. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelahnya, spermatosit primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis, kedua spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir berubah menjadi sel sperma yang matang atau spermatozoa dan siap dikeluarkan bersamaan dengan air mani ketika seorang pria mengalami ejugasi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi di dalam ovarium atau indung telur. Oogenesis dimulai dengan adanya mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan yang menghasilkan 2 gamet atau sel anak yang identik. Meiosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan 4 gamet yang masing-masingnya memiliki jumlah kromosom setengah dari sel indungnya. Oogonium atau sel telur akan matang dan bermitosis menjadi oosit primer. Oosit primer sendiri nantinya akan bermeiosis menjadi 2 bagian menghasilkan oosit sekunder. Berbeda dengan proses spermatogenesis, pembelahan meiosis pertama pada proses oogenesis mengalami perkembangan sitoplasma atau bagian sel yang tidak setimbang. Akibatnya, ada satu oosit yang memiliki banyak sitoplasma, sedangkan oosit lainnya tidak memiliki banyak sitoplasma berukuran lebih besar daripada oosit yang tidak mempunyai sitoplasma. Nah, oosit yang lebih kecil ini yang disebut dengan badan polar pertama. Setelah itu, oosit sekunder yang berukuran lebih besar akan mengalami pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ootit. Badan polar pertama juga akan membelah menjadi 2 badan polar kedua. Ootit ini akan berkembang menjadi ovum apabila bertemu dengan spermatozoa alias sperma. Proses ini nantinya akan mengalami degenerasi atau perubahan. Jika setelah degenerasi ootit tidak bertemu dengan sel sperma dan pembuahan tidak terjadi, maka siklus oogenesis terulang kembali dan Anda juga akan mengalami menstruasi. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2. Agar tidak terinfeksi, kita harus melakukan cuci tangan yang benar, menggunakan masker, menjaga daya tahan tubuh, tidak pergi ke negara yang terjangkit, dan menghindari kontak dengan hewan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.